Cerita akhir zaman, keluarnya Al-Kadzab atau si pendusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal secara bahasa berarti Al-Kadzab atau pendusta. Dan siapakah sebenarnya Ad-Dajjal yang dimaksud di dalam hadis tersebut? Apakah dia itu satu orang ataukah banyak orang? Ataukah suatu kelompok bangsa yang berperilaku seperti Dajjal? Ataukah yang lainnya? Jawabannya adalah bahwa Ad-Dajjal yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah satu orang yang mengaku sebagai Tuhan. Dan sebelum Ad-Dajjal yang perseorangan itu muncul, maka akan didahului oleh Dajjal-Dajjal yang lainnya yang mengaku sebagai Rasulullah atau utusan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yub'asa dajjaluna kadzabun qariban min salasina kulluhum yaj'umu annahu Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga dibangkitkan Dajjal atau sang pendusta yang jumlahnya mendekati 30 orang. Masing-masing mereka mengaku bahwasannya ia adalah utusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3609 dan Muslim nomor hadis 2023. Dajjal yang dimaksud di dalam hadis ini adalah gerakan nabi-nabi palsu, dan gerakan ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus berlanjut hingga sebelum keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan sebagian mereka yang masyhur adalah Musailamah Al-Kadzab, Aswad Asni, Tolhah Bani Asad, dan Sajjah, seorang wanita dari Yaman. Kemudian setelah itu masih banyak lagi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, seperti Gulam Ahmad Al-Qadiani serta yang lainnya. Dan pada zaman sekarang ini, jumlah mereka yang telah mengaku sebagai nabi itu telah mendekati 30 orang. Pada awalnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa Dajjal itu adalah Sofi ibnu Sayyad, yaitu seorang anak kecil yang memiliki kemampuan luar biasa yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya ia masuk agama Islam. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab pergi bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu kelompok dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam menuju ke tempat Ibnu Sayyad. Sehingga beliau mendapatinya sedang bermain-main bersama anak-anak yang lain di dalam bentengnya Bani Maghola. Dan sungguh pada waktu itu Ibnu Sayyad telah mendekati usia baligh. Ia tidak mengetahui sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk punggungnya dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah? Lalu ia memandang kepada beliau dan berkata,
Aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulnya orang-orang yang ummi atau buta huruf. Kemudian Ibnu Sayyad berkata, apakah kamu bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan pertanyaannya. Kemudian beliau bersabda, saya beriman kepada Allah dan kepada utusan-utusannya. Kemudian beliau bersabda kepada Ibnu Sayyad, apakah yang kamu lihat? Ia berkata, datang kepadaku kabar benar dan kabar dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dicampur adukan perkara itu kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku berteka-teki kepadamu dengan suatu teka-teki. Ia berkata, ia adalah aduk atau asap. Beliau bersabda, enyahlah kamu, maka kamu tidak akan meloncati kadarmu. Umar radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku di dalamnya? Maka aku akan menebas lehernya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ia adalah Dajjal, maka kamu tidak akan mampu menguasai atas dirinya. Dan jika ia bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu di dalam pembunuhannya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6173 dan Muslim nomor hadis 2930. Imam Muslim juga telah banyak meriwayatkan kisah tentang keislamannya Sofi ibnu Sayyad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Ibnu Sayyad telah berkata kepadaku dan telah mengambil kepadaku tanggungan darinya. Ini adalah saatnya aku mengutarakan alasanku kepada manusia. Ada apakah di antara aku dan kalian? Wahai para sahabat Muhammad, bukankah Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Dajjal itu adalah orang Yahudi, sedangkan aku sungguh telah masuk Islam. Beliau bersabda, Dajjal tidak punya anak, sedangkan aku punya anak. Dan beliau juga telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Mekah kepadanya, sedangkan aku sungguh telah berhaji. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2927. Telah jelas bahwa sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal yang dimaksudkan itu bukanlah Dajjal-Dajjal lain yang telah mengaku sebagai utusannya Allah, dan juga bukan Sofi ibnu Sayyad. Lalu, siapakah sebenarnya Al-Masih Ad-Dajjal itu? Di manakah ia sekarang ini? Dan bagaimanakah ciri-cirinya? Insya Allah kita sambung lewat episode berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.